Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizy Syafika Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini apa itu ketenagakerjaan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa hukum ketenagakerjaan ialah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sejarah hukum ketenagakerjaan. Pada abad ke-120 sebelum Masehi, sistem sejarah hukum ketenagakerjaan adalah sistemnya gotong royong. Nah, sedangkan untuk masa kerajaan, sistemnya adalah sistem perbudakan. Berdasarkan Undang-Undang HB atau Reglement tahun 1818 pada 115 RR menetapkan paling lambat 1 Juni 1960 bahwa perbudakan ini dihapuskan. Nah, untuk sumber hukumnya sendiri, yang pertama ada pada peraturan perundang-undangan, yang kedua adanya kebiasaan, yang ketiga adalah peraturan pengadilan hubungan industrial, yang keempat ada terakat. Nah, peran pemerintah di sini dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai protektor dan penegak hukum. Maka dibentuklah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengandung serta mencerminkan nilai yang pertama ada nilai kepastian hukum, ada nilai kegunaan, nilai keadilan juga. Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan di sini memberikan hak dan perlindungan kepada pekerja. Yang pertama ada hak dan perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja. Ada kesejahteraan atau jam sostek, jaminan sosial. Ada kebebasan berserikat, PHK terselubung atau sepihak, pengupahan, waktu kerja, meliputi kerja lembur, dan juga yang bersifat normatif lainnya. Hak dan perlindungan kepada pengusaha, ini no pay no work, intinya jika tidak dibayar berarti tidak ada yang harus dikerjakan. Ada hak mutasi atau berpindah pekerjaan. Ada hak sanksi bagi pekerja, jadi bila pekerja itu tidak memenuhi syarat industri atau syarat bekerja, maka bisa dikenakan sanksi. Hak mengatur dan memerintah. Nah, ketika seorang pekerja sudah masuk dalam dunia kerja pada suatu perusahaan misalnya, nah di sana sebuah perusahaan itu memiliki hak untuk mengatur dan memerintah pekerja, para pekerja. Nah, di sini ada PHK bagi pelanggar hukum atau pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja yang melanggar hukum. Ada pemutusan hubungan kerja yang juga dalam masa percobaan dan perlindungan yang bersifat normatif. Pelaksanaan hubungan kerja tertuang dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 19 Tahun 2003. Ini disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antar pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, jadi hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Jadi berdasarkan perjanjian kerja yang sudah
setujui di awal sebelum pekerja memutuskan untuk bekerja di suatu usaha. Nah, hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, namun waktu yang tidak tertentu. Jadi, semisal tertuang dalam kontrak atau perjanjian pekerjaan. Kewajiban dan hak pihak dalam perjanjian kerja. Subjek dari perjanjian kerja ini adalah orang-orang yang terikat oleh perjanjian yang dibuatnya. Hak dan kewajiban subjek kerja, di mana hak merupakan suatu tuntutan dan keinginan yang diperoleh oleh subjek kerja atau pengusaha dan pekerja. Sedangkan kewajiban adalah para pihak atau disebut prestasi. Pasal 5, jadi setiap tenaga kerja ini berhak memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi semua tenaga kerja atau calon tenaga kerja ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Pada pasal 6, tertuang bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, ketika seseorang sudah menjadi pekerja atau menjadi tenaga kerja pada suatu perusahaan, maka pekerja ini berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusahanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.